88.4. Palu Female Station. 88,4 Palu Female Station. Hai, kita sudah di Talks Beauty ya, di Mama Luna Show. Dan ini perdana kita langsung live YouTube. Dan hari ini spesial banget karena kenapa? Karena hari ini Mama Luna punya tamu yang spesial yang sudah ada di samping saya. Jadi kalau misalnya Happy People udah lihat di rumah nih, saya pakai topi apa? Ya, itulah tamu saya sekarang. Selamat datang untuk Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu, Bapak Sudaryano Lamangkona. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sepertinya tidak cocok untuk panggil Bapak ya, karena masih awet muda. Jadi saya panggil Kakak Ano saja, biar lebih lebih Familiar. akrab, asik, lebih familiar. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Asik, mantap. Kak Ano pertama kali datang ke sini ya di RH? Atau sudah berapa kali? Kalau ke kafe 2 kali. 2 kali. Tapi nggak sempat Tidak sempat. mampir sini. Kalau Baru RH baru kali ini. mantap. Karena ada siapa ya? Ada siapa ya? Ada siapa ya? Baiklah. Nih Kak Ano, mungkin banyak juga di sana yang ingin berkenalan. Di warga Kota Palu ingin berkenalan dengan Kak Ano. Mungkin langsung saja kayaknya kita berkenalan dengan Kak Ano. Lebih dalam lagi. Kita pengen cari tahu nih Kak Ano ini kenapa sih sampai bisa kecebur di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu? Ya pertama kita sebagai ASN tentunya siap ditempatkan di mana saja. Itu pertama, janji sebagai PNS. Baik. Nah, jadi ditempatkan di mana saja tergantung kebutuhan, ya kan? Nah, yang kedua, sebenarnya kalau di pemerintah kota sih saya sudah kurang lebih 9 kali putar-putar di eselon 2, memimpin beberapa dinas. Nah, ini yang terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu ini baru masuk 3 tahun. Saya memimpin di dinas ini, ya alhamdulillah banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Kenapa? Dinas Pemadam Kebakaran ini pertama sebelum saya jadi pimpinan di situ, saya juga termasuk orang yang hanya melihat dinas ini sebelah mata gitu. Baik. Tapi ternyata begitu masuk, begitu pentingnya Dinas Pemadam Kebakaran ini, fungsinya itu dan tugasnya itu di tengah-tengah masyarakat. Karena tujuannya itu adalah untuk melakukan perlindungan terhadap bahaya kebakaran dan kemudian melakukan penyelamatan terhadap manusia dan hewan, makhluk hidup dan lingkungan. Gitu. Nah, menariknya di situ. Yes. Gitu. Nah, kita belajar juga di situ manajemen pemerintahan umum, manajemen peralatan, kemudian manajemen sumber daya manusia. Oke, berarti 3 tahun ya di Palu ya. Sebelumnya di mana? Di Dinas Pemadam Kebakaran. Iya, Dinas Kalau di Pemadam. Palu saya sudah puluhan tahun. Oh, baik. Salah pertanyaannya. Berarti orang Palu asli ya, Kak Ano ya? Asli. Berarti lahir dan besar mengabdinya di Palu. Original. Palu ya. Kecuali sekolah SMA di Makassar. Oke, baik. Nah, gitu. Nah, selama 3 tahun kalau di Dinas Damkar ya, 3 tahun di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu, pastinya ada banyak pengalaman yang tidak terlupakan. Apalagi kemarin kita flashback ke tahun 2018. Iya. Itu pengalaman dan sejarah yang sangat luar biasa. Gitu. Pertama, kita sebagai saksi, sebagai orang yang berada di dalam pusaran bencana itu di tahun 2018 pada tanggal 28 September. Itu sangat menarik. Kenapa? Karena pada saat terjadinya bencana itu benar-benar peran damkar itu dari aspek penyelamatan itu betul-betul kita lakukan. Tapi kemudian dalam sisi penanggulangan kebakaran pada saat terjadi kebakaran itu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat Balaroa terbakar, kemudian jam 12:30 malam Petobo terbakar, gitu kan? Kemudian ada beberapa rumah juga yang terbakar. Itu kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Kenapa? Karena sarana prasarana kami itu hancur, termasuk hancur, bak air. Hancur. Kemudian infrastruktur jalan juga banyak yang bergelombang sehingga kita tidak bisa mengakses di tempat kejadian itu. Nah itu ada perasaan galau, sedih gitu kan, menyesal kenapa kita tidak bisa melakukan pertolongan terhadap korban-korban itu. Nah, tapi mau di apa kondisi seperti itu, nah kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi setelah bencana setelah bencana itu kami didatangi oleh damkar dari berbagai daerah. Gitu. Ini yang menariknya di damkar. Damkar Indonesia itu punya rasa persatuan, solidaritas dan soliditas yang sangat kuat. Yang pertama masuk itu dari Makassar, Maros, kemudian dari Luwu Timur, dari Luwu Utara, hampir sebagian besar kabupaten di Sulawesi Selatan itu masuk membantu kami. Nah akhirnya selama 3 hari berselang total ada 680 personil damkar dari berbagai daerah itu masuk di Kota Palu dan kemudian di bawah komando saya itu kita membagi tugas di 3 wilayah terdampak ini, Sigi, Donggala, dan Kota Palu. Nah itu kita melakukan evakuasi pak korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah yang paling parah dan tempat yang kayaknya susah untuk dijangkau nih Kano di Palu sendiri. Di Palu itu yang susah dijangkau itu di 2 tempat itu, Petobo dan Balaroa. Petobo dan Balaroa. Bahkan ada 3 orang personil damkar dari Makassar itu hampir menjadi korban di lumpur Petobo karena setengah badannya itu sudah terisap oleh lumpur. Gitu. Setengah badannya itu sudah terisap dengan lumpur, tapi akhirnya kita bisa selamatkan dan alhamdulillah. Nah, yang paling menarik lagi itu ada dari Damkar Asia Pasifik yang datang. Ya, Damkar Asia Pasifik dipimpin pada saat itu komandannya yang terpilih sekarang itu adalah Damkar dari Prancis. Itu ada 6 negara yang bergabung di situ dan kemudian membangun water treatment dari air sungai itu menjadi air yang langsung bisa diminum dan ini kita bagi-bagi secara gratis kepada seluruh masyarakat yang ada di tempat-tempat pengungsian, di shelter-shelter pengungsian. Nah itu yang luar biasa. Luar biasa ya. Baik. Nanti kita bakal balik lagi ya. Pastinya masih bersama dengan Kak Ano. 88,4 Palu Female Station balik lagi ya. Dan saya masih dengan Kak Ano selaku Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Dan Kak Ano tadi kita sudah selesai membahas yang namanya tsunami dan gempa yang ada di Palu. Sekarang membahas tentang pengalaman lucu nih yang terjadi pasti di TKP ya. Ini kalau tadi Kak Ano bilang bahas tentang baju pemadam dulu, saya sudah kepanasan. Baik. Oh ternyata dia sudah ada di belakang. Oh baik, haredang. Nah di sini sekarang kita sudah ada ini manekin, saudara-saudara. Kak Ano bisa jelasin sedikit nggak sih tentang yang dia pakai ini nih, yang dia Tontam pakai dari ujung rambut sampai kakinya enggak. Ini kalau dari topinya, ini apa namanya di keseluruhan ini kan? Ini namanya fire jacket. Fire jacket. Jadi ini era channel Happy People ini namanya fire jacket. Seharusnya dia punya glove. Ada sarung glove, tangannya. Kacamata. Google. Ada glove. Fire glove. Kemudian ini yang disebut dengan fire helm. Fire helm. Oke. Ini fungsinya apa aja? Ini fungsinya kalau ini diturunkan. Turunkan untuk menghalau atau menjaga jangan sampai api itu mengenai badan kita, terutama mata. Dan kemudian ini juga bisa menjernihkan situasi penglihatan dari percikan air. Karena ada itu kacamata. Kemudian karena juga ada. Nah kemudian ini fungsinya ini fungsinya untuk menghalau jangan sampai ada ujung api yang bisa menjilat tubuh kita gitu, terutama rambut. Gitu. Baik. Sehingga safety itu hal yang paling utama bagi setiap individu pemadam kebakaran, gitu. Si penantang api. Nah ini namanya fire jacket. Fire jacket ini digunakan untuk ketika kita melakukan upaya penyelamatan, evakuasi atau mendekati titik api ketika kita melakukan penyerangan api. Begitu juga dengan celana yang dipakai. Ini fungsinya untuk menahan panas dan kemudian
jangan sampai tubuh kita itu tersambar api. Ada nggak sih anggota-anggota yang kayaknya kalau misalnya tontam yang harus pakai ini, yang lain enggak, kayak seleksi begitu? Ini khusus dipakai untuk penyerang, tapi semuanya harus diwajibkan karena ini termasuk APD, alat perlengkapan Baik. diri. Kalau di damkar ini APD-nya ya? APD-nya gitu, Baik. APD-nya ini. Nah. Ini yang Panas nggak, Cong? Iya, bahannya. Panas nggak, Cong? bahannya ini terbuat dari bahan khusus kainnya, namanya Nomex. Gitu. Nomex. Oke. Nomex ini ada berbagai macam, ada Nomex 02, ada 05, ada 0 sampai 0 berapa gitu. Ini tergantung kemampuan daerah, tergantung kemampuan daerah untuk melengkapi personilnya itu dengan alat-alat pelindung diri gitu. Nah, kalau ini sudah menjadi standar, salah satu standar yang bisa kita gunakan untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran. Kalau kita mau melakukan penyelamatan, evakuasi korban dari dalam kobaran api, itu lain lagi pakaiannya. Pakaiannya lain lagi. Lain lagi. Kalau ini? Kalau ini justru ini juga digunakan. Tapi kalau kita masuk di dalam kebakaran api ini tidak disarankan. Yang disarankan itu pakaian yang mengandung asbes yang warna silver biasa itu, yang kayak astronot. Gitu. Nah, itu. Oh itu baik. Tunggu dulu dong, Cong. Masa penasaran dong. Ini kan ada ininya ya, ada yang hijau-hijaunya ini. Iya. Ini gunanya untuk apa sih? Ini kalau digelapkan dia mengeluarkan cahaya. Oh, glowing. Baik. Gitu. Baik. Jadi ini fungsinya untuk sebagai penanda saja bahwa misalnya Tamrin di posisi pukul 1 misalnya gitu. Tamrin di sana di posisi di pukul 2. Sebenarnya helm ini setiap helm personil ini harus dilengkapi dengan nomor. Kenapa? Karena nomor itu yang mengatur tugas mereka. Nomor 1 itu tugasnya untuk memegang nozzle misalnya. Nomor 2 itu tugasnya untuk membantu pemegang nozzle untuk mengatur selang. Nomor 3 itu fungsinya ada di operator untuk membuka air. Makanya kode-kode mereka itu pada saat petugas kami itu ada di lapangan melakukan pekerjaan mereka itu sebenarnya tidak bisa dihalangi. Karena mereka itu dengan kode-kode kapan air dibuka kencang, kapan air ditutup, kapan air harus gitu. Baik itu ya informasi untuk kita dan menambah wawasan sekali. Ternyata itu APD standar ya. APD standar. Tapi ada yang APD khusus digunakan di dalam kobaran api yang warnanya milenium. Warna silver. Silver. Oke. Itu ada lagi sebenarnya. Masih kurang. Di bawah enggak fireboot. Ya, fireboot nih. Firebootnya itu. Nah, itu fireboot. Wah, ini fireboot ini. Mana dong diliatin dong firebootnya. Ih, gila. Ini biar injak bara, nggak tembus ini. injak seng, injak kayu yang ada paku. Insya Allah ini aman. Insya Allah aman ya. Insya Allah aman untuk digunakan para petugas damkar karena mereka itu mengatur selang, menginjak, otomatis harus menginjak api, menginjak bara. Iya, gitu. Iya benar. Maka ini memang menjadi standar. Harvik. Firefighter. Ih keren banget tuh desainnya, gila. Kece juga nih kalau pakai ini nih. Pakai konser di kobaran api maksudnya. Ih lengkap banget. Ada lagi nggak sih? Nah ini nih Kak Ano yang tadi APD kan sudah, mungkin insya Allah kalau misalnya datang lagi mungkin bisa dibawa lengkap ya Kak Ano ya. Biar bisa. Education lah Bisa. untuk orang. Siapa tahu ada yang bercita-cita ini menjadi damkar. Ya kan? Kita justru berharap begitu. Jadi setiap orang itu bisa mempunyai pengetahuan tentang kebakaran gitu. Paling tidak pengetahuan tentang bagaimana kita mencegah kebakaran. Misalnya setiap orang itu harus memahami peralatan listrik itu yang bagaimana sih harus kita pakai gitu. Jangan sampai kabel speaker itu digunakan untuk mengecok misalnya rice cooker gitu. Bener. Itu tidak bisa. Dia harus memakai kabel khusus gitu. Itu juga yang sering membuat kebakaran ya. Termasuk misalnya bagaimana menggunakan kompor gas, tabung gas itu. Tabung gas ini biasanya dia punya selang gas itu
Ini karena dia lebih dekat dengan api, maka pengaruh panas itu bisa membuat kabel itu selang itu bisa jadi lembek atau memuai dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau dalam waktu yang lama, cukup lama, ini bisa terjadi kebocoran. Begitu terjadi kebocoran gas keluar, disambar api, maka disitulah terjadi kebakaran. Nah, ketika terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan panik. Tapi kebanyakan ibu-ibu pasti panik kan? Pasti panik, Yes. manusiawi. Yes. Jangan panik, kemudian jangan matikan api dari steker listrik yang ada di dekat situ. Kalau mau dimatikan api, itu matikan dari sumbernya. Oh, Gitu. iya. Dari meteran Dari di luar. meterannya di luar. Nah, matikan oke. di sana. Jangan matikan di steker yang berada di dekat sumber api. Kenapa? Steker itu pada saat kita ceklek hidup atau dimatikan, itu mengeluarkan percikan api di dalam, walaupun kita tidak lihat. Begitu dia kena gas, maka ini akan terjadi ledakan. Oh my God. Berarti harus cari meteran aja ya? Jangan cari yang... Dari meteran aja. Baik. Makanya di rumah itu lebih penting siapkan tabung alat pemadam kebakaran. Minimal yang 3 kilo. Ditaruh di dekat dapur, di tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Nah, kemudian dipelajari bagaimana cara penggunaannya. Nah, kalau tidak paham, bawa tabung itu ke Dinas Damkar, nanti kami ajar di sana. Gitu kan? Nah, kalau tidak ada itu, siapkan karung. Karung apa nih? Karung goni? Karung goni, karung tempat beras itu. Oke. Yang bukan yang plastik ya, yang Iya. kayak kain itu. Ya iyalah, kalau masa yang plastik langsung jadi... Begitu. Nah, kalau tidak ada karung, Iya, kalau nggak ada karung nih, handuk atau selimut, pokoknya yang tebal-tebal. blanket ya. Karena Oke. salah satu juga yang menjadi alat untuk memadamkan api itu yang direkomendasi oleh Damkar, yaitu fire blanket. Fire blanket. Itu kita bisa dapat di mana nih? Itu Fire bisa blanketnya. Banyak dijual, tapi di Palu tidak ada. Kalau mau pesan boleh melalui saya. Open order. Nah, Kak Ano ini nih sebagai leader kan, Oke. pastinya tanggung jawabnya besar. Suka nggak sih? Apa maksudnya kayak kewalahan atau nggak tidur karena mungkin panggilan. Biasa kan panggilan dadakan nih. Kalau Damkar kan pasti panggilannya dadakan kan, nggak mungkin direncanakan. Suka nggak tidur nggak sih? Kak Ano. Biasa saya kadang saya di lapangan, kadang tidak. Kalau tergantung situasi lapangan. Nah, seperti kemarin di Sisipol itu saya full di lapangan, turun melihat dan kemudian mengarahkan anggota, turut. Karena hal-hal teknis itu kita sudah membagi tugas. Kita turut melihat di lapangan. Nah, itu dari jam 9 malam itu saya ada di lapangan sampai subuh. Oh, Sampai subuh pukul 5. Kenapa? Karena ya kita harus memberikan semangat. Keberadaan kita di lapangan itu tidak melakukan arahan secara teknis karena sudah ada tugas yang dibagi, tapi kemudian kita cukup memberikan semangat kepada personil bahwa saya pun sebagai pimpinan kalian itu ada di lapangan untuk melakukan pemantauan gitu. contoh yang baik. Leader yang sesungguhnya. Ya. Nah, Kak Ano ini peristiwa lucu. Kayak tadi Kak Ano bilang ada penyelamatan cincin yang nggak bisa kelepaskan tuh kan agak susah nih. Iya. Iya. Sampai cincin kawin Iya. udah berkarat. Gimana nih Kak Ano? Itu memang tugas kami karena nomenklatur kami itu bukan hanya pemadam kebakaran tapi penyelamatan. Penyelamatan. Nah, dari Baik. aspek penyelamatan itulah kami melakukan hal itu, melakukan evakuasi. Ya di Damkar sendiri itu kami kurang lebih 6 orang, 6 orang yang sudah datang membawa jarinya yang sudah bengkak karena cincinnya itu tidak bisa keluar. Gitu. Karena cincin nggak bisa kelepas nih Kak Ano. Jangan imitasi Iya, ini. itu kemudian kita lepas. Itu termasuk evakuasi hewan. Nah, itu nih yang pernah saya baca di artikel, ada salah satu artikel yang ada di Palu sendiri, katanya penyelamatan kambing hamil. Iya. Itu gimana ceritanya Kak Ano, penyelamatan kambing hamil? Iya, itu namanya animal rescue. Kalau dalam aturan PP nomor 8 tahun 2018 itu namanya operasi non kebakaran. Jadi dia di rumpun itu, di rumpun tugas operasi non kebakaran. Nah, apa saja operasi non kebakaran? Yaitu human rescue dan animal rescue.
Gitu. Berarti dia satu tim rescue ya? Iya, ada Baik. satu tim rescue yang memang kami bentuk, kami siapkan dan punya pengetahuan serta keahlian dengan peralatan yang walaupun belum semuanya bisa terpenuhi, tapi itu sudah bisa melakukan penyelamatan. Nah, beberapa itu kambing hamil yang jatuh di sumur, ada jatuh di septic tank. Oh my god. Ya, itu begitu ada laporan masuk ke damkar, itu kami lakukan respon. Gitu. Kami langsung melakukan respon terhadap itu upaya untuk penyelamatan hewan tersebut, termasuk penangkapan ular. Oh, di daerah mana tuh penangkapan Jadi ular? Di daerah Kecamatan Mantikulore. Gitu. Ular piton. Ada ular kobra, ada ular pohon yang jenis hampir masuk ke rumpun kobra itu juga. Itu kami tangkap sampai dengan hari ini itu sudah sejumlah 18. Kemarin anggota saya pergi melepas kembali di TPA di Kawatuna, di tempat pembuangan air sampah. Gitu. Sebagian kita serahkan ke instansi yang berwenang untuk memelihara ular tersebut. Nah, satu ekor buaya yang kami juga ikut evakuasi dari laut yang ke Palu Grand Mall. Itu kita langsung serahkan juga ke BKSDA gitu. Oke, nanti kita lanjut ya. Masih banyak kayaknya peristiwa lucu yang dihadapi oleh damkar. Iya kan, termasuk lucu kan, kambing hamil. Iya kan, penyelamatan kambing hamil. Terus juga yang ada penyelamatan jomblo nggak ada. Penyelamatan Jomblo, ada juga untuk memadamkan asmara. Asik. Oke, nanti kita bakal balik lagi tetap di Era Channel dan di Era FM. Dan kembali lagi kita dengan Kak Anu selaku Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu. Ya. Dan yang terakhir ini kita akan membahas seputar tips nih Kak Anu untuk bagaimana cara masyarakat untuk menghadapi kita kan di Palu sendiri ini tinggal di bawah ratahan. Menghadapi tiba-tiba ya Allahu alam la bisawab gempa dan kebakaran. Dan sekalian dengan kesalahan fatal yang sering dilakukan masyarakat nih ketika terjadi gempa dan kebakaran. Oke, baik. Pasca gempa, saya mulai dari gempa dulu ya. Yes. Pasca gempa kemarin 28 September 2018, kita baru mengetahui sejarah yang sesungguhnya tentang Palu Koro ini. Iya. Karena selama ini di generasi kita 5 tahun di atas kita atau 20 tahun di atas kita itu banyak yang belum memahami sebenarnya bagaimana keberadaan atau eksistensi dari patahan Palu Koro itu sendiri. Kita hanya banyak mendengar Palu Koro, tapi kemudian kita tidak tahu di mana dia itu, bagaimana cara dia bergerak, kapan dia bergerak. Nah, setelah bencana kemarin itu kita baru mengetahui dari beberapa studi yang dilakukan. Tahun 2016 ada studi yang dilakukan oleh para ahli gempa geologi, itu sudah memberikan warning kepada pemerintah bahwa pergerakan Palu Koro ini akan menimbulkan bencana yang sangat dahsyat gitu. Tapi kemudian ini ditanggapi secara secara tidak serius gitu, seolah-olah ditangani serius juga, tapi kemudian menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang memberikan menakut-nakuti gitu, kalau ditindaklanjuti. Nah, untuk menjaga psikologi itu maka pemerintah tidak terlalu getol gitu. Tapi ada dokumen yang sudah disiapkan dokumen kalau seandainya gempa itu terjadi, dan ternyata benar terjadi di tahun 2018. Nah, setelah September itu saya sempat mengikuti peringatan 100 tahunnya Palu Koro. Pernah terjadi, itu di bulan Oktober gitu. Nah, berarti memang analisa pengetahuan itu bisa memberikan memberikan warning bagi kita untuk bisa mempersiapkan diri gitu terhadap potensi gempa yang terjadi. Nah, kita ini ada di atas Palu Koro gitu. Yes. Di atas Palu Koro dan di atas patahan-patahan yang merupakan bagian-bagian dari Palu Koro itu tadi. Nah, fakta
2018 itu memberikan bukti kepada kita bahwa ada beberapa patahan-patahan kecil yang itu justru bisa menjadi ancaman bagi kita. Nah, oleh karena itu mulai saat ini kita bisa mengikuti orang Jepang gitu, negara Jepang. Masyarakat Jepang sekarang itu bencana itu mereka jadikan DNA. Wow. Nah, artinya apa? Anak-anak mereka itu sudah diberikan pengetahuan terhadap bencana gempa. Kalau terjadi gempa itu harus kita seperti ini gitu. Ada yang kita lakukan. Di samping itu juga ada rencana kontingensi yang dibuat oleh negara yang kalau terjadi gempa itu apa yang dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Baik. Nah, pentingnya kita mengetahui tentang pengetahuan tentang gempa itu sendiri. Nah, alhamdulillah menurut studi-studi yang ada bahwa patahan Palu Koro itu ini punya waktu yang berulang itu setiap 100, 130 sampai bahkan 150 tahun. Nah, oleh karena itu kalau kita berpikir bahwa ini terjadi pengulangan, maka di waktu-waktu ke depan ini kita agak aman gitu kan? Iya, benar. Nah, tapi siapa tahu? Iya, kita nggak tahu. Kita tidak tahu, mungkin apakah pengaruh patahan Euroasia atau patahan dari pengaruh-pengaruh yang lain bergerak dan kemudian Palu Koro ini bisa bergerak lagi gitu. Nah, ini ada ancaman kita di depan, ada megatrust yang akan terjadi dengan kekuatan di atas 8,9 skala Richter. Oh my God. Nah, tapi alhamdulillah itu bukan di wilayah Sulawesi tapi ada di Sumatera sana kan. Tapi jika mereka juga terkena bencana, itu juga menjadi beban bagi kita, beban kemanusiaan. Iya, benar. Ya kan? Nah, apa yang harus kita persiapkan dengan bencana itu? Misalnya kalau terjadi, tips yang paling itu pengetahuan yang saya tahu, kita tidak boleh panik. Don't panic Itu satu, don't panic. at the disco. Tapi jangan tindis panic button. Itu masalah lagi. Misalnya kita memposisikan diri kita itu untuk menyelamatkan itu ada di bawah meja. Oke. Yakin bahwa meja ini aman, gitu, kuat, gitu. Jangan di meja kaca, meja kayu. Itu satu. Yang kedua, kita berdiri di atas tiang, gitu. Di atas tiang rumah. Bukan di atas, di samping gitu. Di samping Supaya tiang kalau rumah. tembok rubuh, karena tembok rubuh itu pasti dia akan membuat ruang di Iya. bawah. Nah, posisi ruang inilah yang akan menyelamatkan kita. Kita masih bisa bernafas. Oke, Misalnya contoh di studio ini, kalau ini rubuh, dia kan pasti rubuh. Dia tidak mungkin begini. Kalau dia rubuh besar, dia pasti jangkutnya di 2 meter atau 1 meter di tiang. Gitu. Oke, baik. Nah, maka di tiang itu posisi kita itu. Nah, kemudian kalau tidak berdiri, kita merunduk dengan posisi yang sigap, dengan kuda-kuda kaki yang cukup itu. Nah itu, kemudian di dalam rumah itu agar kalau bisa jangan kita berhitung rugi, kita siapkanlah makanan-makanan yang siap saji untuk bekal kita. Kalau sewaktu-waktu terjadi bencana, ini masih bisa menyelamatkan kita dalam waktu beberapa hari. Berarti kalau kita nonton kayak di itu ya, film-film barat, itu kan Ya. mereka punya gudang makanan sendiri. Atau bunker gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu semua setiap rumah sudah punya bunker. Oke. Kalau di Jepang. Nah, kalau kita keluar rumah, tolong diperhatikan dulu, hindari tiang listrik. Gitu. Kalau saat gempa ya? Iya, saat gempa, hindari tiang listrik atau kita berada di posisi jauh dari tiang listrik. Karena kalau kabel itu putus, aliran strom itu belum dimatikan, maka kita juga menjadi korban bukan karena gempa, tapi korban karena kesetrum misalnya, Baik. ya kan, atau ketimpa benda-benda yang itu. Kemudian usahakan cari lapangan yang terbuka, yang tidak ada risiko. Nah, tapi 2018 kemarin Itu yang ini terjadi. berbalik karena pengetahuan kita tentang likuifaksi itu nol. Gitu. Yes. Orang sudah benar, jadi Lari tindakan ke mereka ini lapangan. sudah benar. Pergi ke lapangan terbuka, Iya. tapi dari lapangan terbuka ini yang Ambruk ke bawah. ambruk dan kemudian menutup kembali mereka sehingga menjadi korban begitu. Nah, kalau tips untuk terjadi kebakaran, Nah, ini nih.
kalau terjadi kebakaran hebat misalnya di dalam rumah, itu kita satu lagi yang pertama itu jangan panik. Nah, Sama ya kalau gempa. Pokoknya jangan panik. Jangan panik menghadapi sesuatu, jangan panik. Yang kedua, kalau asap itu lagi tebal warna hitam, usahakan kita menunduk atau tiarap. Karena dari titik 0 lantai itu sampai 70 cm ini adalah udara bersih. Oh. Udara bersih. Jadi hafal. Nah, misalnya nanti kalau kita satu waktu tinggal di hotel, kita ke Jakarta atau kemana, kita tinggal di hotel, yang paling utama itu adalah kita harus perhatikan dulu situasi lingkungan gedung, di mana tempat exit door untuk yang sifatnya emergency. Jangan justru kita ke lift, gitu. Berbahaya kalau ke lift. Kalau aliran listrik mati ya sudah, kita tinggal di lift, gitu kan. Nah, syukur-syukur kita ada di lantai 2, gampang orang dengar. Kalau di lantai 20, gitu kan? Amit. Nah itu, oleh karena itu lihat situasi di mana pintu emergensi, di mana ada tabung apar, ya kan? Dan kemudian jangan mendekati tempat-tempat yang mudah meledak, gitu. Ya, karena di hotel ada karpet. Nah, kalau bisa sebisa mungkin raih apa yang bisa ini kita siram itu. Karpet itu supaya api itu juga tidak bisa menjalar, gitu. Jangan panik, jangan lompat dari jendela, gitu. Karena saking paniknya. Nah, kalaupun kita selamat dari kebakaran, tapi kita menjadi korban karena lompat dari jendela. Patah kaki, patah hati. Kalaupun selamat, itu bukan cuma patah jantung juga. Patah jantung. Nah, seperti itu kira-kira. Itu ya. Jadi jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Gitu. Itu tipsnya. Tipsnya itu. Masih ada lagi nggak sih tips yang lain? Nah, yang setelah itu matikan aliran listrik. Upayakan kita bisa melakukan pemadaman lebih awal. Nah, selamatkan dokumen-dokumen penting. Setelah itu hubungi pemadam kebakaran. Yes, baik. Berarti itu langkah-langkah yang harus kita ambil. Harus diambil. Makanya dokumen penting itu disatukan. Tuh, dengerin Ibu. Disatukan, ingat di mana tempatnya. Jadi begitu terjadi sesuatu, kita tinggal ambil, selamatkan dulu itu, gitu. Karena setiap terjadi kebakaran, banyak hal yang kerugian yang ikut, gitu. Nah, saya mau kasih hitungan begini. Berapa banyak baju yang terbakar? Yes. Berapa banyak penjepit rambut yang terbakar? Berapa banyak jilbab yang terbakar? Berapa banyak sepatu yang terbakar? Berapa banyak buku sekolah yang terbakar? Ya kan? Berapa banyak dokumen-dokumen penting yang terbakar? Nah, kalau terjadi kebakaran, maka ini semua yang menjadi ikutan sebagai materi-materi yang dihitung sebagai kerugian, gitu. Ya? Baik. Nah, itulah kira-kira Ada pesan nggak sih Halo. Kak Ano khusus nih? Nah, pesan khusus untuk masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya para pendengar RH FM Kota Palu yang budiman, agar dengar baik-baik ini. Pilihlah peralatan listrik yang kita gunakan itu yang berstandar nasional Indonesia, SNI. SNI. Oke, kemudian kalau mau menggunakan peralatan listrik, jangan pangtau. Artinya berikan kepada orang yang ahli, gitu. Ya. Nah, beban listrik itu terbatas, gitu. Maka satu steker itu jangan ditimpa lagi dengan macam-macam. Kulkas, ya sudah di situ rice cooker, kemudian sudah di situ setrika, sudah di situ macam-macam, apalagi lagi charge HP. Bisa sampai satu steker itu bisa sampai 5 HP dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu hati-hati, gitu. Intinya adalah kita menggunakan peralatan listrik yang berstandar SNI. Kemudian serahkan kepada ahlinya untuk mengerjakan itu. Nah, kalau untuk peralatan dapur itu carilah untuk gas itu, tabung gas itu. Regulator yang berstandar SNI juga. Jangan regulatoran. Selang dari tabung gas itu juga kalau bisa
setiap hari itu atau setiap waktu dia secara rutin dirawat, diperiksa, jangan sampai ada yang bocor dan lain sebagainya. Begitu juga karet yang ada di tabung. Kalau karet di tabung itu sudah mulai longgar, ya ganti gitu. Mengganti tabung juga pastikan bahwa karet tabung itu benar-benar masih bagus. Jangan asal main ambil saja tabung, kemudian dibawa di rumah dipasang, nah itu semua yang mengakibatkan. Dan kemudian hindarkan anak-anak itu bermain pemantik api. Anak-anak kecil. Ini banyak kejadian yang kami alami bahwa salah satu akibat kebakaran itu adalah karena ada anak-anak yang dibiarkan memain pemantik api. Nah, yang terakhir, kalau mau membakar sampah atau lahan-lahan kering, perhatikan cuaca, perhatikan arah angin, dan kemudian dijaga. Jangan ditumpuk sampah sampai sedemikian rupa besarnya, banyaknya, dan kemudian dibakar. Ini bisa mengakibatkan. Ketika kita tidak bisa kendalikan lagi apinya, maka ini bisa menjalar dan kemudian bisa membakar rumah. Karena saya perhatikan sistem lingkungan yang ada di Kota Palu ini banyak di antara rumah itu lahan-lahan kosong. Ya, lahan-lahan kosong. Nah, ini juga potensi mereka untuk membuang sampah, membakar sampah di situ dan sebagainya, tanpa memperhatikan cuaca dan mempertimbangkan waktu pembakaran. Gitu. Baik. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kesempatan sudah hadir di Era FM. Insya Allah bisa hadir kembali, Kano. Siap. Ditunggu nih sosialisasi dari Damkar sendiri. Siap. Bisa kerjasama dengan Era FM. Siap. Thank you sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Era FM dan Era Channel. Palu Female Station.